Cerita teh dimitian dengan memperlihatkan sebuah pesta mewah yang dipenuhi para warga Eropa di wilayah Hindia Belanda yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial. Namun tiba-tiba suasana pun seketika berubah di mana sebuah artileri menghantam tempat itu hingga terdengar oleh seluruh orang yang menikmati pesta. Tak lama terdengarlah sirine peringatan dan seorang perwira militer segera menghentikan pesta itu. Dengan wajah tegang, ia mengumumkan kalau pasukan Jepang telah melancarkan serangan dan seluruh perempuan serta anak-anak harus segera dievakuasi secepat mungkin. Setelah berhasil menaiki kapal, awalnya mereka mengira telah selamat, namun harapan itu ternyata tidak bertahan lama. Saat di tengah perjalanan, pesawat tempur Jepang kembali muncul yang langsung membombardir kapal serta menembaki kapal mereka. Ledakan demi ledakan membuat suasana berubah menjadi kekacauan, bahkan anak-anak dan para wanita tak bersalah harus menjadi korban. Demi menyelamatkan diri karena kapal mereka sudah rusak, akhirnya para wanita terpaksa meninggalkan kapal dan berenang menuju daratan terdekat dengan harapan bisa bertahan hidup. Di sini kita diperkenalkan oleh ketiga wanita. Pertama bernama Adrienne, kedua bernama Susan, dan yang ketiga bernama Rosemary. Mereka pun terus berenang di lautan dengan sisa tenaga yang dimiliki. Tapi beruntung arus laut membawa mereka ke daratan yang letaknya tidak begitu jauh. Dengan tubuh yang kelelahan, akhirnya mereka pun berhasil menepi dan terus berjalan menyusuri sebuah jalan raya untuk mencari pertolongan. Belum sempat memahami keadaan sekitar, mereka sempat melihat iring-iringan tentara Jepang yang melintas. Tak lama, salah satu perwira bernama Tanaka menghampiri mereka dan mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam mobil. You are English, ladies? Australian. Ah, yes. I was for some years in Singapore. May I ask what you ladies are doing here in Sumatra? What can I say, except that attacking the enemy, Japan has signed no Geneva Convention. The aim is to win. Bukannya diselamatkan, mereka malah diturunkan di tengah suatu kota yang sudah dikuasai Jepang. Saat mereka masih kebingungan, datanglah seorang prajurit bernama Tomiyasu yang tiba-tiba memukul mereka tanpa alasan yang jelas. Ternyata di pusat kota, para tentara Jepang memaksa seluruh perempuan yang mereka temukan untuk berkumpul di sebuah lapangan. Tidak peduli tua ataupun muda, semuanya digiring dengan ancaman dan kekerasan. English Empire number. Tak lama kemudian, seluruh wanita itu dibawa ke sebuah kamp tawanan yang dijaga ketat oleh tentara Jepang. Setibanya di sana, mereka langsung diperintahkan berbaris dengan rapi di bawah terik matahari. Beberapa saat kemudian, Kolonel Hirota datang untuk memberikan pidato. Saat bendera Jepang mulai dikibarkan, seluruh tawanan dipaksa membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan. Namun hari-hari berikutnya akan menjadi awal dari penderitaan panjang mereka. Makanan yang diberikan jumlahnya sangat sedikit, bahkan kondisinya sudah tidak layak dimakan. Meski begitu, mereka tidak punya pilihan selain menghabiskan apapun yang ada demi bisa bertahan hidup.
How do we know they're dividing it up fairly? They don't speak English. Had to be divided up among over 400 people. It's been noted for their cooking. No, not like the English people. Our boys get here, it'll be just a few weeks. Your boys? What about? They're sending all the non-combatants home. What do you think? I was in China when the Japanese invaded, and I think the people that they despise most. Setiap hari para wanita dipaksa bekerja tanpa mengenal lelah. Mereka harus menggarap ladang dan menanam berbagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Sementara para prajurit hanya duduk bersantai mengawasi dari kejauhan. It was a rotten job. What did they do in the... Yeah? I reckon if I'd paid attention at school, I could... Yes, it's true. I think it. You're very beautiful. Singkat cerita, pada suatu malam salah seorang tahanan nekat menyelinap keluar dari camp. Ia mempertaruhkan nyawanya demi menukar barang berharga yang masih dimilikinya dengan obat-obatan dan beberapa kebutuhan penting bagi para tawanan. Beruntung ia berhasil kembali ke dalam camp tanpa seorang penjaga pun menyadarinya. Namun keberuntungan itu hanya bertahan semalam karena keesokan harinya Kapten Tanaka berhasil mengetahui bahwa ada seseorang yang diam-diam melakukan perdagangan dengan warga di luar camp. Tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, wanita itu pun langsung dijadikan contoh di depan seluruh tahanan. Dan betapa kejamnya pihak Jepang di mana wanita itu dibakar hidup-hidup. Sementara para wanita lain hanya bisa menyaksikan dengan rasa takut dan tidak berdaya. Hari demi hari kehidupan di dalam camp semakin berat. Kelaparan dan kelelahan membuat emosi para tahanan semakin sulit dikendalikan. Suatu ketika terdapat dua orang wanita yang terlibat pertengkaran hanya karena sebatang sabun, hingga suasana pun sempat memanas. Namun pada akhirnya mereka sadar kalau semua itu hanyalah kesalahpahaman. Di tempat seperti ini, sabun bukan lagi sekedar alat untuk membersihkan tubuh, sebab benda kecil itu sudah menjadi barang yang sangat berharga karena hampir tidak pernah mereka dapatkan. Pada hari selanjutnya, para tahanan yang masih muda tiba-tiba dipisahkan dari kelompok mereka. Kemudian para wanita itu dibawa ke sebuah rumah besar yang dipenuhi makanan lezat dan tempat tinggal yang jauh lebih nyaman dibandingkan kamp tawanan. Awalnya mereka mengira nasib mereka akhirnya berubah menjadi lebih baik, namun kenyataannya semua kenyamanan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Demi bisa terbebas dari kelaparan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak, beberapa di antara mereka rela menjadi wanita pemuas nafsu kepada para perwira Jepang. This is Japanese officer club, most well-educated and refined. Officer look for volunteer to work to have plenty food and Disgusting is what I call it. I'd rather kiss a leper from... ladies who stay in action indicated. You can't be serious. You're right up in Sumatra. The war's going to be finished soon. You said that over hot water. Is there hot water? Plenty hot water, plenty soap. Sementara para wanita yang masih berada di camp terus berusaha menjaga semangat mereka agar tidak mudah menyerah. Bahkan di antara mereka ternyata pernah menjadi anggota paduan suara sebelum perang dimulai. Berbekal kenangan itu, mereka mulai berjanji bersama untuk menghibur dan meluapkan penderitaan walau hanya sesaat. Suara mereka pun perlahan bisa menjadi pengingat bahwa harapan masih belum sepenuhnya hilang. Bahkan pihak Jepang yang mendengarkan itu hanya bisa terdiam saat mendengarkan nyanyian mereka. It's 2 dubs. Kemudian pada suatu malam, seorang prajurit Jepang yang sedang mabok diam-diam mendatangi Adrieni. Dengan niat jahatnya, ia mencoba memaksa dan memperkaos Adrieni. Tapi beruntung, Adrieni terus melawan hingga si prajurit itu terjatuh.
Keesokan harinya, Kapten Tanaka memanggil semua pihak yang terlibat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun prajurit itu justru berbohong dan memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan dirinya sendiri. Karena lebih mempercayai anak buahnya, Kapten Tanaka langsung menganggap Adrieni sebagai pihak yang bersalah. Tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, Adrieni dijatuhi hukuman yang sangat berat. Bahkan Kapten Tanaka memerintahkan agar Adrieni dihukum mati sebagai peringatan bagi seluruh tahanan yang lain. The insolent lady to whom I gave a ride. Many soldiers never attack women. He struck you on the face, quite right. He was drunk. I could smell the sake. Meski begitu, Susan tidak mau tinggal diam. Ia memberanikan diri dan menemui Kolonel Hirota dan memohon agar hukuman itu dibatalkan. Dengan penuh keberanian, Susan mencoba menjelaskan kalau Adrieni sama sekali tidak melakukan kesalahan dan ia hanya menjadi korban dari tindakan prajurit yang mabok. Pada akhirnya, permohonan itu pun meluluhkan hati Kolonel Hirota. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia memutuskan untuk membatalkan hukuman mati terhadap Adrieni. Walaupun nyawanya berhasil diselamatkan, kejadian itu semakin membuktikan kalau hidup mereka di camp bisa berakhir kapan saja hanya karena kebohongan atau keputusan sepihak dari para penjaga. The incident with the lady most regrettable. Our Red Cross parcels for yourselves. Not even the quinine for the bloody malaria everyone's got. You don't even let us write to our family. You tell Colonel Hirota that I stole, and nuns never tell lies. Like this. And then she hit him by accident. Colonel Hirota say he regret. Seiring berjalannya waktu, para tentara Jepang mulai terbiasa mendengar suara merdu para wanita yang bernyanyi di dalam camp. Bahkan beberapa prajurit diam-diam terlihat menikmati setiap lantunan lagu yang mereka bawakan, walaupun mereka tidak pernah mengakuinya secara terang-terangan. Kemudian pada keesokannya saat para tahanan sedang bekerja di ladang, tiba-tiba Tomiyasu memanggil Adrieni untuk ikut bersamanya. Tanpa memberi penjelasan apapun, ia membawa Adrieni berjalan masuk ke dalam hutan. Adrieni pun hanya bisa mengikuti sambil menahan rasa takut. Namun dugaan itu ternyata salah. Bukannya mengangkat senjata atau menyakitinya, Tomiyasu justru berhenti lalu mulai menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang lumayan indah. Adrieni pun hanya terdiam karena tidak menyangka seorang prajurit yang selama ini dikenal keras ternyata memiliki sisi yang sama sekali berbeda. Di hari selanjutnya, saat para tahanan berkumpul di lapangan karena sedang melakukan apel pagi, terlihat Susan malah bercanda bersama para tahanan lain. Namun tawa kecil mereka rupanya terdengar dan dilihat oleh Kapten Tanaka. Melihat Susan yang tersenyum sambil mengobrol, lantas Kapten Tanaka pun langsung menyuruhnya berdiri ke depan dan menjelaskan apa yang sedang kalian lakukan. Di sini Susan pun menjelaskan dengan nada cengengesan bahwa aku tadi mengatakan hangat bukan untuk sepanjang tahun ini. Mendengar perkataan itu, lantas Kapten Tanaka pun langsung menghukum Susan di depan seluruh penghuni camp, di mana ia dijemur sepanjang hari di bawah bendera Jepang dengan kayu dan kawat yang menempel pada kakinya.
Keesokan harinya, Kapten Tanaka kembali datang dengan niat untuk mengakhiri hidup Susan. Seluruh tahanan hanya bisa menahan nafas karena mengira eksekusi benar-benar akan dilakukan. Namun setelah beberapa saat menatap Susan, Kapten Tanaka tiba-tiba berubah pikiran. Tanpa mengucapkan alasan apapun, ia membatalkan hukumannya lalu meninggalkan tempat itu. Pada akhirnya, Susan pun berhasil selamat dan para tahanan wanita lain pun langsung menolongnya. Lift her up. I want to tell your grandchildren. I knew he was bluffing. Beberapa waktu kemudian, Kolonel Hirota memerintahkan agar paduan suara para tahanan tampil langsung di hadapannya. Para wanita pun berdiri dengan penuh rasa gugup, kemudian menyanyikan lagu hanya bermodal iringan suara tanpa satupun alat musik. Meski hidup dalam penderitaan, mereka tetap memberikan penampilan terbaik yang mereka miliki. Di luar dugaan, Kolonel Hirota terlihat sangat menikmati pertunjukan itu. Wajahnya yang biasanya dingin perlahan berubah menjadi penuh kekaguman. Sebagai bentuk penghargaan, ia menghadiahkan 2 batang sabun kepada para tahanan. Hadiah itu mungkin terlihat sepele, namun bagi mereka 2 batang sabun adalah benda yang jauh lebih berharga daripada emas 74 kg. Thank you. Oh, this will go a long way. One Japanese folk song. Tell him no. I think I make some other reason. You don't hate them, do you? Why not? Namun pada keesokan harinya, suasana camp kembali berubah. Para penjaga mendadak memerintahkan seluruh tahanan untuk berkemas. Bahkan tidak ada seorang pun yang diberitahu kemana mereka akan dibawa. Namun kabar yang beredar menyebutkan kalau keadaan perang sudah berbalik. Pasukan Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai wilayah dan posisi mereka semakin terdesak oleh pasukan sekutu. Karena itulah para tentara Jepang memutuskan untuk memindahkan seluruh tahanan ke tempat lain yang letaknya jauh lebih terpencil. To join that bunch. I think maybe. Up there's the mountains of Lobok Lingao. Perjalanan panjang itu pun berubah menjadi mimpi buruk yang baru, di mana mereka harus berjalan berhari-hari dengan makanan yang semakin sedikit dan tubuh yang sangat lemah. Satu persatu para tahanan mulai tumbang di sepanjang perjalanan. Ada yang meninggal karena penyakit malaria, ada yang tidak sanggup lagi menahan lapar, dan ada juga yang kehabisan tenaga hingga akhirnya meninggoy di tengah perjalanan. Namun rombongan itu terus dipaksa berjalan oleh pihak Jepang tanpa boleh berhenti. You'll never get out of this. You won't be able to find enough people now from barbershop go. Mummy, you have to eat something. Grant that daily we may prove those who charity, greater faith. Amen. Waktu terus berlalu, penderitaan yang mereka alami seolah tidak pernah ada akhirnya, hingga pada suatu hari, Kolonel Hirota mengumpulkan seluruh tahanan untuk menyampaikan sebuah pengumuman. Dengan wajah yang serius, ia mengumumkan bahwa perang telah berakhir, dan sekarang Jepang telah menyerah dan seluruh tawanan perang resmi dibebaskan. The war is over. Who won? Once more, we can be friends. I have done my best for you. I know, not enough. I could do no more.
Untuk beberapa saat suasana terasa begitu hening. Banyak dari mereka tidak langsung percaya dengan apa yang baru saja didengar karena sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan dan ketakutan. Namun ketika para penjaga tidak lagi memberi perintah, barulah mereka sadar bahwa mimpi buruk itu benar-benar telah berakhir. Tangis haru langsung pecah di antara para wanita. Mereka saling berpelukan sambil mengenang teman-teman yang tidak sempat bertahan hingga hari kebebasan itu tiba. Susan. Dear Susan. Gonna need hello, David. Dan film pun anggesan. Fakta menariknya, tokoh Adrieni memang merupakan karakter fiksi, namun karakter tersebut dibuat sebagai gabungan dari beberapa wanita nyata yang benar-benar menjadi tawanan perang di Sumatera. Sementara paduan suara di film ini terinspirasi langsung dari kisah nyata yang dipimpin oleh seorang musisi bernama Margaret Dryburgh, di mana mereka berhasil menghafalkan aransemen musik klasik lalu menirukannya dengan suara manusia, karena waktu itu mereka sama sekali tidak memiliki alat musik. Penampilan itu bahkan dikenal sebagai salah satu kisah paling luar biasa tentang harapan dan ketahanan manusia selama Perang Dunia Kedua. Banyak adegan dalam film ini diambil dari kesaksian para penyintas yang benar-benar mengalami kehidupan di kamp tawanan Jepang. Karena itulah, meski beberapa karakter dibuat fiksi, sebagian besar penderitaan yang kita lihat di film ini benar-benar pernah terjadi di dunia nyata. Dan itulah yang membuat Paradise Row terasa jauh menyayat hati. Film ini mengingatkan kita kalau perang bukan hanya merenggut nyawa para tentara, tetapi juga menghancurkan kehidupan ribuan perempuan dan anak-anak yang sama sekali tidak ikut bertempur. Paradise Road menjadi penghormatan bagi mereka yang mampu bertahan hidup dan juga bagi mereka yang tidak pernah sempat melihat hari kebebasan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Samudra Pasifik mengucapkan hatur nuhun, dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Gufron, penutupan. Kagok sama saya. Unik disebut sesat. Dilawan sama saya sekarang. Tapi membutuhkan unik. Betul atau tidak? Goblok.